Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa pasangan kami, saudara-saudara kami, dosa guru-guru kami, para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu kita sudah tahu bahwasanya sebagai manusia yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Begitu pula dengan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyiapkan neraka yang di dalamnya terdapat api dan berbagai hal yang menakutkan bagi umatnya yang semasa hidupnya hanya memperbanyak dosa dan lalai dari perintahnya. Pada hari yaumul hisab, segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasannya, dan kemaksiatan sekecil apapun juga kita akan mendapatkan balasannya. Akan tetapi ada beberapa maksiat yang balasannya akan disegerakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dosa atau kemaksiatan apa sajakah itu? Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati. Karena kita semua tahu kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang kita zalimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua juga tahu doa yang mustajab akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak, yakni doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Baihaqi. Untuk itu saya sarankan kepada saudara-saudaraku semuanya, sebisa mungkin bahagiakanlah orang tua kita menurut masing-masing porsinya. Lalu teruslah untuk menjalin keharmonisan dengan kedua orang tua kita, mendengar perkataannya, mengikuti sarannya yang baik, selalu mendoakan orang tua kita dan menyayangi kedua orang tua kita. Insya Allah dengan demikian kedua orang tua kita akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, melakukan zina atau berzina. Perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia adalah berzina, karena berzina merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku pezina yang dengan sengaja melakukannya. Lalu apa balasannya di dunia ketika kita berzina? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak disegerakan bertaubat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu rezeki dari seorang yang berzina, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. Misalnya adalah kehancuran rumah tangganya, diberikan penyakit yang akan menghabiskan biaya yang sangat banyak sehingga semuanya harta bendanya ludes, dihinakan dari masyarakat dan akan terasa sangat sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang yang sadar diri, maka mereka akan segera bertaubat. Tapi bagi mereka yang tidak sadar diri, maka mereka akan mengumpat. Dan justru semakin mereka mengumpat, maka berbagai azab kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pezina akan bertambah besar. Akan tetapi bagi mereka yang sadar diri dan segera bertaubat dari segala kemaksiatannya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan dan membukakan rezeki baru bagi mereka yang mau bertobat. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Yang ketiga ialah berlaku curang dalam berdagang. Dalam perniagaan atau jual beli terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih hidup di dunia, yakni curang dalam timbangan. Dan kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi takaran timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan memang akan mendapatkan untung yang besar. Akan tetapi tanpa kita sadari, perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Balasan yang diterima oleh para pelaku pedagang curang adalah kesulitan mendapatkan bahan atau barang dagangan, musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakkebahagiaan hidup dalam keluarganya, rezekinya yang semakin hari semakin sulit didapat, semakin berkurangnya pembeli, mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupannya, dan akan dizolimi sesama pedagang lainnya. Barang dagangannya pun tidak laku dan masih banyak yang lain lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran dan di depan matanya Allah cerai beraikan urusannya. Dan dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika kita di dunia hanya mencari dan ingin menumpuk harta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Akan tetapi jika kita hidup di dunia untuk memperbanyak pahala, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saya sarankan bagi saudara-saudaraku semuanya sebisa mungkin untuk menghindari 3 hal tersebut yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan langsung kepada kita semasa hidup di dunia ini. Semoga uraian video singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.